Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-6, Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Judul renungan kita hari ini adalah Kasih Memberi Kehidupan, ditulis oleh Jen N. Wilson. Sahabat Suara Kasih, beberapa tahun yang lalu, Tuhan menunggang balikan dunia saya, dan menempatkan saya di jalan yang memaksa saya untuk belajar bagaimana menjadi pemberi kehidupan, ketika naluri saya adalah mengambil kehidupan. Jika Anda berapa apakah saya adalah pemberi kehidupan? Ya, saya adalah seorang pemberi kehidupan. Saya seorang ibu dari 4 anak, dan hal ini membuat saya memenuhi syarat sebagai pemberi kehidupan. Meskipun 3 dari mereka bukan anak biologis saya, tetapi mereka masih membutuhkan saya untuk merawat mereka. Saya memberikan homeschooling pada mereka berempat, dan berharap hal tersebut mampu memberi kehidupan bagi seseorang. Saya sangat mengasihi Tuhan, keluarga saya, dan gereja. Jika Tuhan berkata, rancangannya untukku adalah menjadi pemberi kehidupan, maka tentu saja saya akan mengiyakannya. Hidup terus berjalan, dan keadaan yang di luar kendali menghancurkan hati saya. Saya merasa seperti ibu terburuk, rasa bersalah, malu, ragu, dan takut menguasai saya. Saya gagal pada panggilan tertinggi saya, yang saya pikir bahwa saya akan berhasil, yakni menjadi seorang ibu. Kebanggaan diri saya benar-benar hancur, ketika keibuan saya tidak membawa hasil yang saya harapkan. Saya telah berusaha menjadi yang terbaik versi saya, dan berharap sepenuhnya bahwa saya dapat memuliakan Tuhan dengan berusaha keras. Kesulitan seringkali membuka sikap berhala hati kita. Sifat bawaan saya bereaksi dengan kemarahan, dan rasa sakit terhadap keadaan, dan orang-orang yang terlibat. Sedikit yang saya tahu, bahwa hal yang menghancurkan hati saya, akan membuka mata saya terhadap panggilan untuk mati bagi diri sendiri, sehingga kuasa kebangkitannya dapat mengubah hati saya, sikap hati saya yang merasa selalu benar dalam memberitahu orang lain,
kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Sekarang saya tahu bahwa Tuhan sedang menghancurkan pot tanah liat yang memegang hati saya yang sombong, sehingga kasih-Nya yang indah dapat bersinar. Tuhan menggunakan musim yang menyakitkan itu untuk mengambil wajah saya di tangan-Nya dan berkata melalui firman Tuhan, "Lihatlah, Aku membuat segala sesuatu menjadi baru." Engkau akan belajar bahwa sikapmu yang merasa selalu benar telah mengambil kehidupanmu. Rendahkan dirimu di hadapanku, dan bersiaplah untuk mati atas dirimu sendiri. Kemudian lihatlah kehidupan baru yang akan menerobos tanah keras dari tempat yang berantakan ini. Perjalanan saya dalam belajar bagaimana menawarkan kata-kata yang memberi kehidupan, daripada kata-kata yang mengambil kehidupan ini sulit, dan terkadang sangat menyakitkan. Belajar untuk menempatkan kemuliaan dan tujuan Tuhan di atas diri saya sendiri, dan percaya bahwa Tuhan melakukan banyak hal yang tidak terlihat oleh saya, membuat otak saya lelah ketika saya mempelajari cara berpikir yang baru. Sepanjang jalan, Tuhan telah memberi saya rahmat atas kasih karunia, dan membuka mata serta hati saya untuk merendahkan diri di hadapan-Nya, menyerah pada panggilan untuk mati terhadap diri sendiri, sehingga melalui Dia kehidupan kebangkitan datang. Saudara yang terkasih, saya sangat ingin Anda mengalami kebebasan yang datang dari penyerahan diri kepada cara Tuhan. Saya telah meneteskan begitu banyak air mata dalam prosesnya, dan jujur saja bahwa itu tidak mudah. Marilah kita renungkan, tapi kecemasan itu hilang, karena saya tidak berusaha memamerkan diri saya sendiri. Sebaliknya saya semakin menikmati kebebasan, karena keyakinan saya pada kemampuan Tuhan untuk mencapai rancangan-Nya. Itulah kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyerta-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu.
Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.